Puji Tuhan, Jemaat GPDI Pelita Kasih yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali di dalam PA online minggu ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat setiap pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, semua berkat kemurahan dan anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu mengenal-Mu, mengenal kehendak-Mu lebih dalam lagi melalui firman-Mu. Roh Kudus berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Untuk PA online kita minggu ini akan membahas tentang mengenal kehendak Allah. Nah, bila kita berbicara tentang mengenal kehendak Allah, tentu tak semudah mengatakannya ya. Jelas karena pemikiran Allah yang tak terbatas sulit dipahami oleh pikiran manusia yang terbatas. Bahkan ketika kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun mungkin atau sejak kecil, namun ada saat-saatnya kita masih sulit mengetahui kehendak Allah secara spesifik dalam kehidupan kita. Nah, namun demikian di sisi lain Allah sangat rindu dan mau menyatakan kehendaknya bagi setiap kita. Mari kita melihat kunci mengenal kehendak Allah di dalam firman-Nya. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kunci pertama adalah berubah dari dalam. Dalam bahasa aslinya, serupa dengan dunia berarti meniru bentuk luar atau mengikuti pola, sistem, atau norma dunia sekarang. Nah, kita tidak dapat mengenal kehendak Allah bila kita masih menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di dalam dunia atau sistem zaman sekarang. Artinya, jangan kita biarkan gaya hidup, nilai, atau cara berpikir dunia membentuk diri kita, walaupun ya terkadang norma dunia terlihat benar ataupun masuk akal. Nah, kita akan melihat beberapa contoh. Misalkan norma dunia adalah selama kamu gak merugikan orang lain berarti itu benar. Nah, tentu kalimat ini sekilas benar karena dunia mengukur moral berdasarkan dampak sosialnya. Selama kamu gak merugikan orang lain berarti itu benar. Nah, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa standar kebenaran bukan perasaan maupun dampak, melainkan kehendak Allah. Contohnya, pacaran boleh saja tinggal bersama-sama asalkan saling cinta, kan tidak menyakiti atau merugikan siapa-siapa. Itu kata dunia. Nah, bertentangan dengan kekudusan yang Tuhan kehendaki. Oke, berikutnya contoh lainnya, norma dunia adalah ikuti kata hatimu, yang penting kamu bahagia. Nah, dunia menjadikan perasaan sebagai kompas moral, mengikuti kata hati, yang penting bahagia. Nah, padahal firman Tuhan berkata hati manusia bisa menipu. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, siapa yang dapat mengetahuinya. Nah, contohnya adalah mungkin ketika orang memilih untuk bercerai, berpisah dengan suami atau istrinya karena merasa tidak bahagia. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian contoh berikutnya yang ketiga adalah norma dunia yang mengatakan semua pendapat benar asalkan kamu tulus. Nah, dunia mencoba untuk menolak kebenaran yang absolut gitu ya. Apa aja benar boleh asalkan kamu tulus, asalkan niatnya baik gitu ya. Itu yang sering kita dengar. Dan
dunia mencoba membuat relativisme moral gitu ya. Jadi apa-apa itu relatif, tergantung tujuannya gitu. Nah, tetapi firman Tuhan berkata, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, kebenaran hanya ada pada firman Tuhan, hanya ada pada Tuhan. Contohnya, misalkan semua agama sama kok, yang penting baik, mengajarkan kebaikan gitu. Padahal firman Tuhan berkata tadi yang kita baca Yohanes 14 ayat 6, hanya Yesus yang menebus dosa manusia dan dapat membawa kita kepada Bapa. Nah, contoh dalam firman Tuhan tentang berubah dari dalam ini yang tidak asing, yang sering kita dengar adalah Daniel dan teman-temannya. Perubahan luar mereka biarkan. Nah, pada saat itu Babel mengganti nama mereka dengan nama-nama dewa, dan penampilan mereka pun diubah oleh Babel ya. Mereka itu ditato gambar dewa-dewa Babel begitu ya. Nah, mereka membiarkan perubahan luar yang dilakukan oleh Babel kepada mereka. Tetapi hal-hal yang mempengaruhi iman mereka tolak dengan tegas ya. Kita tahu banyak cerita Daniel dan teman-temannya menolak santapan raja, menolak menyembah raja gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi iman mereka. Nah, kalau kita lihat ya di dalam Daniel pasal yang ke-1 ayat yang ke-10, di situ pemimpin firman Tuhan berkata, "Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, 'Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja.'" Nah, ini sepertinya nasihat yang baik yang diberikan oleh pegawai istana kepada Daniel. Toh ayat sebelumnya di ayat yang ke-9 dikatakan Tuhan menaruh kasih sayang kepada Daniel dari pegawai istana itu. Nah, sepertinya pegawai istana ini mengatakan sesuatu yang baik gitu ya. Sepertinya peduli dengan Daniel dan teman-temannya gitu ya, tentang kesehatan mereka, nanti kamu terlihat kurang sehat dan sebagainya. Tetapi itulah yang sering kita lihat dalam kejadiannya ya, apa yang mungkin tidak benar tetapi dibungkus dengan pesan moral yang sepertinya benar. Nah, singkat kita tahu ceritanya, Daniel tentu tidak termakan dengan pesan moral tersebut, tetapi mempertahankan kebenaran. Mereka tidak menukarkannya, kebenaran itu, dengan pekerjaan, budaya, bahkan pesan moral. Nah, dalam kehidupan kita, dunia sering menyamarkan kebohongan dengan kebaikan. Tapi orang yang pikirannya diperbaharui akan mengenali mana yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Nah, sementara serupa dengan dunia berarti meniru bentuk luar atau mengikuti pola dunia, selanjutnya dalam Roma 12 tadi dikatakan ada kata berubah oleh pembaruan budi. Nah, kata ini dalam bahasa aslinya bermakna diubah bentuknya secara total dari dalam. Nah, kata yang digunakan dasar katanya sama dengan metamorfosis yang kita tahu, seperti ulat yang menjadi kupu-kupu, berubah secara total dari ulat yang adalah hama menjadi kupu-kupu yang menjadi penyerbuk tanaman, boleh berbunga dan berbuah gitu. Nah, pembaharuan yang total menjadi baru dalam budi, dalam cara berpikir. Nah, budi di sini juga pusat pengertian rohani, bukan hanya logika. Nah, ada perubahan di sana, bukan perubahan perilaku yang dari luar yang dilihat oleh orang saja, melainkan transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang memperbaharui cara kita berpikir dan menilai segala sesuatu. Nah, kemudian kunci berikutnya setelah tadi kita berubah dari dalam, yang kedua kunci mengenal kehendak Allah adalah menghargai kebenaran. Nah, menghargai kebenaran berarti menghormati firman Tuhan sebagai ukuran hidup. Di dalam bahasa aslinya dikatakan untuk kata membedakan mana kehendak Allah menggunakan kata yang mengandung makna menguji, membedakan, dan
mengakui sesuatu sebagai benar dan berharga. Nah, menguji dan menyetujui di sini berarti kita mengakui dan menghargai kebenaran firman Allah di atas nilai-nilai dunia. Nah, di sini bukan menghargai dalam arti emosional, tapi menilai sesuatu itu sebagai benar dan layak diterima. Untuk kita mengenal kehendak Allah, kita harus menghargai kebenaran, yaitu mau menguji segala sesuatu dengan firman dan mengakui bahwa kebenaran Allah lebih berharga daripada keinginan diri atau opini dunia. Nah, gambaran sederhananya seperti ini. Bayangkan kita menguji emas. Nah, kita mungkin tidak hanya melihat sekilas, kalau mungkin alih-alih emas gitu ya, ada yang harus dipanaskan, diperiksa, dan dinilai apakah itu benar-benar emas murni. Nah, setelah yakin itu emas, baru kita menerimanya dan menyimpannya dengan hati-hati. Karena apa? Karena setelah kita uji, kita tahu itu emas murni, maka kita menganggapnya berharga. Nah, itulah makna katanya menguji sampai akhirnya mengakui nilai dan kebenarannya. Orang yang menghargai kebenaran karena ia mengakui nilainya dan memilih untuk taat kepada kebenaran itu. Nah, kunci yang ketiga berkaitan dengan menghidupi kebenaran. Nah, kata mengenal kehendak Allah yang digunakan dalam bahasa aslinya bukan sekedar perintah Allah, tetapi keinginannya Allah yang aktif dan hidup. Sesuatu yang Allah ingin kita jalani, bukan cuma ketahui. Jadi mengenal kehendak Allah di sini tidak berhenti di pengertian, tapi sampai pada ketaatan untuk menjalankannya. Ya, dikatakan yang baik berarti hidup dalam kebaikan sejati yang mencerminkan karakter Allah. Kemudian yang berkenan kepada Allah berarti hidup menyenangkan hati Allah. Kemudian yang terakhir yang sempurna berarti bertumbuh menjadi dewasa rohani. Demikianlah beberapa hal yang kita pelajari tentang mengenal kehendak Allah, yakni berubah dari dalam, menghargai kebenaran, dan menghidupi kebenaran. Mari saudara-saudari, Bapak Ibu, kita izinkan firman Tuhan mengubah pola pikir duniawi menjadi cara pandang Kristus. Kita dapat mulai dari perubahan kecil, dari sikap kita, dari reaksi kita, dari motivasi kita. Orang yang berubah dari dalam akan otomatis berbeda nantinya dari tindakannya. Karena kita tidak hanya tahu mana yang benar, tetapi juga menghargai dan memilih kebenaran itu. Mengenal kehendak Allah bukan hanya soal kita tahu, tetapi kita mengalami perubahan dari dalam, menghargai kebenaran dan berani menghidupinya setiap hari. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk pengertian yang Tuhan beri, untuk kebenaran yang Tuhan beri. Ini semua anugerah Tuhan. Kami begitu bersyukur, oleh sebab itu kami mau terus menghargai kebenaran yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, membawa kami untuk semakin menghargai dan menghidupi kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.